Tunggu, tunggu. Eh, eh, bentar, bentar. Ah, ini. Oke, Saya buka ya sambil nunggu ya, Dok. siap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah di pagi Ramadan ini Allah memberikan istiqomah kepada kita untuk selalu istiqomah di dalam melaksanakan thalab ilmi, dan mudah-mudahan Allah menjaga kita dari hal-hal yang akan membatalkan puasa. Semoga kita dijadikan oleh Allah sebagai hamba yang dibersihkan dari dosa. Semoga kita mendapatkan ampunan, mendapatkan rahmat, dan mudah-mudahan kita termasuk golongan yang dibebaskan dari api neraka. Amin. Ya Rabbal Alamin. Monggo. Amin. Baik. 24. Aku dulu aja deh. Dia Bismillahirrahmanirrahim. Dia berkata, alangkah baiknya sekiranya dahulu aku mengerjakan kebajikan untuk hidupku ini. Ini penyesalan ya. Penyesalan orang yang ketika di akhirat yang tidak melakukan kebajikan. Yang sampai bilang seandainya aku dikasih 1 hari lagi. Iya. Ini hanya kepada orang-orang yang kafir dan juga kepada orang yang beriman. Jadi orang yang kafir pun pasti penyesalannya sempurna. Artinya dia tidak bisa melaksanakan kebaikan sedikit pun. Maka ketika dia digeret untuk masuk ke neraka, alangkah baiknya waktu dulu, waktu di dunia saya mendengar dan memperhatikan apa yang disampaikan oleh putusan. Maka sekaranglah penyesalan yang tidak terhingga, akhirnya tidak ada solusi untuk kembali menjalankan amal soleh. Kemudian di golongan yang kedua adalah penyesalan bagi orang-orang yang beriman. Orang yang beriman pun berkata bahwa saya nyesel waktu di dunia, kenapa saya tidak beramal soleh yang maksimal, katanya. Kalau dicontohkan dengan sedekah, kenapa saya sedekahnya itu cuma 10.000 ya? Coba kalau dulu itu saya punya uang 100.000, saya sedekahkan semuanya, mungkin pahala saya ini lebih besar lagi. Dan tingkatan saya di surga itu lebih tinggi lagi. Jadi dua-duanya merasa hatinya itu menyesal. Cuman ya, alhamdulillah kalau orang yang beriman itu, kalimat menyesalnya itu berada di dalam surga. Jadi masih ada tingkatan dia masuk surga walaupun di level mungkin terendah. Tapi yang namanya surga walaupun terendah pun lebih baik daripada dunia dan seisinya gitu. Maka dua-duanya kena penyesalan. Itu, Dok. Ya, Ustazah. Dulu saya baca kayak gini itu nggak ngamper, Ustazah. Jadi sekarang bisa terbuka itu semata-mata karena Allah ya, dibukakan ya. Mungkin nggak dibukakan kalau kita nggak minta. Ya, dan itulah hadis yang disabdakan oleh Rasulullah. Barang siapa yang Allah kehendaki seorang hamba itu baik, maka aku beri pemahaman yang mendalam di dalam agama. Mungkin salah satunya jenengan dan kita semua, insya Allah seperti itu. Yang tadinya dulu kita tidak paham, tidak connect sama sekali apa yang difirmankan, sekarang ini malah jadi penasaran dan penasaran. Maka insya Allah kita tinggal mohon taufik kepada Allah untuk bisa mengamalkannya. Itu yang jelas. Baik, Ustazah. Lanjut ya, Ustazah. Lanjut. Mbak Susi, monggo. Masih belum on. Dokter Ari. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka pada hari itu tidak ada seorang pun yang mengazab seperti azabnya. Allah Maha Adil ya, Ustazah ini. Ya.
seringan apapun di dunia, seberat apapun seseorang yang dikenakan hukum di dunia, tapi lebih berat lagi ketika dia disiksa oleh Allah nanti di alam mahsyar, di akhirat itu. Karena tidak ada seseorang yang merasakan siksaannya itu, umpamanya di dunia itu disiksa sampai dia itu remek dengan tulang belulangnya itu sampai hancur. Nah, tapi di akhirat itu lebih dari itu. Gitu. Mungkin kalau dibilang rata dengan pukulan malaikat kepada seseorang yang durhaka itu, mungkin si tulang belulang itu rata dengan tanah, kalau sekarang itu istilahnya seperti itu. Jadi saking beratnya. Ya itu, Dok. Lanjut. Lanjut. Dan lanjut, Di. Ya, lanjut. Dan tidak ada seorang pun yang mengikat seperti ikatannya. Ini sama dengan yang tadi ya Ustazah. Artinya siksanya yang paling berat. Berat, betul. Pembelajarannya bagi kita, di dalam ayat yang lain dikatakan, aina tazhabun, kemana kamu mau melangkah? Keterangan-keterangan sudah sampai kepada kita, terus apakah masih akan melalaikan tentang ketaatan kepada Allah? Terus kalau umpamanya dunia ini dijadikan titik akhir, apa yang kamu dapatkan nanti? Apakah dengan dunia yang kamu kumpulkan, yang kamu raih kesuksesan, kemudian dalam masalah materi, kamu punya segala-galanya, tapi apakah itu akan bisa menyelamatkan dari siksanya Allah? Kalau dia tidak beriman. Maka hanya imanlah, hanya Islamlah, insya Allah yang akan menyelamatkan dia dunia dan akhirat. Walaupun orang Islam itu menderita semenderita apapun di dunia, tapi dia memiliki keimanan. Maka ketika di akhirat itu insya Allah akan memberikan surga bagi dia. Maka ketika di dalam surga orang yang paling sengsara di dunia itu dikatakan, apakah kamu pernah merasakan penderitaan? Dia jawabnya sama sekali aku enggak, katanya. Padahal di dunia itu orang yang paling miskin. Tapi begitu di surga ditanya seperti itu, aku enggak pernah. Saking apa? Saking nikmatnya surga itu melupakan penderitaan seseorang yang waktu di dunia. Nah, tapi ya itu modalnya apa? Iman dan Islam. Monggo, lanjut. Kayak orang buka puasa, lupa sudah sama haus laparnya tadi siang. Ya, betul, model gitu. Iya. Iya. Ari sampai Ya. sampai 30 deh. Ya, baik. Wahai jiwa yang tenang, ini orang yang bertakwa ya, Ustazah. Iya. Ya. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Terus? Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Dan masuklah ke dalam surgaku. Gimana, Dok? Monggo. Orang yang bertakwa akan dimasukkan ke surga. Jadi happy ending ya, Ustazah. Kalau orang Islam, orang yang beriman, itu akan dimasukkan ke dalam golongan hamba yang diridhoi tadi. Ya. Ketika Rasulullah mengatakan ayat ini, di depan ada Abu Bakar Siddiq. Wahai jiwa yang tenang, maka kembalilah kamu kepada Tuhanmu dengan senang, dengan penuh keridhaan, dan kamu pun merasa puas. Senang dan tenang artinya tidak ada yang dia khawatirkan. Ini terjadi pada dua fase. Fase pertama waktu sakratul maut, fase kedua waktu nanti di alam mahsyar ketika dikumpulkan. Nah, ketika sakratul maut, orang yang beriman itu dikatakan irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nah, kembalilah kamu kepada Tuhanmu dengan penuh keridhaan dari Allah. Itu waktu sakratul maut dikatakan kepada orang yang beriman itu demikian. Kemudian kamu akan merasa puas terhadap apa yang Allah persiapkan untuk kamu, yaitu surga. Maka ketika sakratul maut, orang tersebut diperlihatkan surganya. Maka dari itu cepat-cepat ruhnya itu ingin segera keluar, ingin segera meraih apa yang telah dijanjikan oleh Allah.
Maka dikatakan pula, fadkhuli fi ibadi. Hendaklah masuk ke dalam golongan-golongan hambaku yang soleh, yang sidik, yang jujur. Maka dari itu, wadkhuli jannati. Setelah itu, ini di alam mahsyar, fase kedua, masuklah ke dalam surga. Nah, ketika itu dikatakan, Abu Bakar ada di depan. Maka sebagaimana yang dikatakan oleh dokter tadi, kata Abu Bakar kepada Rasulullah, ya Rasulullah, endingnya baik sekali ya, enak sekali ini ya kata-kata ini. Maka apa kata Rasulullah? Ini akan dikatakan kepada Anda juga. Sudah itu ya. Ustadzah, ada Ya. juga yang ayat ini ditujukan kepada Hamzah yang gugur sebagai syuhada di perang Uhud. Itu ya. Ya, ya. Jadi memang waktu itu konotasinya seolah-olah individu-individu di antara para sahabat. Akan tetapi ini semuanya pada keumumannya orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita termasuk kategori yang ini ketika sakratul maut. Ya, Ustaz. Jadi inilah yang dikatakan kesuksesan yang hakiki. Inilah yang dikatakan kebahagiaan yang betul-betul bahagianya itu tidak ada tandingannya. Ya gitu dok. Iya. Amin. Gimana dokter Dia? Baik. Ke berikutnya ya, Ustaz ya. Lanjut surat Al-Balad ya dia. Baik. Monggo Dr. Wiwin. Sampai Ustaz bilang berhenti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku bersumpah dengan negeri ini. Dan engkau Muhammad bertempat di negeri Mekah ini. Dan demi pertalian bapak dan anaknya, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam susah payah. Allah itu teruskah? Ya boleh. Apakah dia manusia itu mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang berkuasa atasnya? Satu lagi. Dia mengatakan, aku telah menghabiskan harta yang banyak. Ya segitu dok. Monggo dari pertama. Jadi Allah itu bisa dan memang boleh bersumpah atas apapun makhluknya ya Ustazah, tidak Ya. seperti saya. Dan sumpah yang atas makhluk atau benda ini biasanya memang karena dimuliakannya sesuatu atau benda tersebut ya Ustazah. Ya betul. Di Mekah ini kan memang tempat kelahiran Nabi Muhammad dan di sana juga ada Baitullah gitu ya Ustazah. Ya betul. Yang kedua kan juga menegaskan bahwa Nabi Muhammad memang bertempat di negeri Mekah ini dan kita tahu bahwa Nabi Muhammad itu adalah orang yang paling dicintai oleh Allah, paling dimuliakan. Jadi Allah bersumpah atas tempat yang memang paling dimuliakan. Ya. Kemudian demi kalian bapak dan anaknya ini maksudnya nasab ya Ustazah, silaturahim ya. Anak cucu keturunannya. Jadi kan kalian tidak boleh terputus kan Ustazah ya. Makanya kan dilarang kita ini memutus silaturahmi. Jadi artinya kalau Allah sampai bersumpah demi ini berarti silaturahmi itu sangat-sangat penting juga ya Ustazah. Ya, ya betul. Kemudian sungguh kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah itu sama dengan yang sebelumnya bahwa yang tadi Ustazah bilang bahwa ya memang mestinya di dunia ini susah gitu ya Ustazah. Dan kalau kita bersabar itu insya Allah balasannya surga. Dan kalau memang kita sedang susah ya memang sebenarnya fitrah kita ini memang untuk menghadapi ujian dan cobaan. Begitu Kak Ustazah? Ya. Lanjut sedikit lagi. Coba. Nanti saya jawab. Allah bertanya apakah kita ini tidak paham bahwa sebenarnya ada yang lebih berkuasa di atas bumi ini. Jadi kalau misalnya kita ada kesakitan, kesusahan atau kesedihan itu
sebenarnya ada yang harus kita gantungi ya, ada yang harus kita sembah atau mohon atau karena yang paling berkuasa itu sebenarnya ada, yaitu Allah gitu. Tapi Iya, kadang-kadang Pak, sehingga kita kadang-kadang malah meminta pertolongan atau berlindung pada selain Allah. iya. Ini di ayat 4 tadi, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam susah payah. Bukan dalam arti Allah yang susah payah di dalam menciptakan manusia, tapi manusia itu sendirilah yang susah payah. Ketika waktu proses di dalam rahim pun segumpal darah. Bagaimana itu timbulnya fenomena yang dirasakan oleh seorang ibu hamil. Begitulah, nggak mau makan melihat orang kayak melihat apa, kan ada itu parfum, kadang-kadang ada yang bau makanan sesuatu pun yang tadinya disukai dibenci, maka dia termasuk susah payah. Maka ketika itu proses melahirkan pun seorang ibu payah, seorang bayinya pun dia itu bingung untuk keluar kalau istilah kita. Maka setelah dia lahir pun dia ya orang tua bingung juga di dalam ngurusnya, jadi serba susah payah sampai dia itu hidup, sampai sekarang, sampai dia itu lansia pun tetap susah payah. Maka Allah menciptakan manusia itu dalam keadaan susah payah. Akan tetapi ayah sabu Allah yaqdiru alaihi ahad, apakah dia mengira bahwa tidak ada yang kuasa satupun di dalam mempertumbuh kembangkan dia, dalam mengatur dia? Ada, yaitu Allah. Tanpa pertolongan Allah, seorang hamba ketika dia proses dari rahim sampai dia melahirkan, sampai dewasa, sampai lansia, siapa itu yang menolong dia? Jadi bisanya seperti itu. Jadi pandainya seperti itu. Wong keluar dari rahim ibunya tidak bawa apa-apa, tidak memiliki ilmu apa-apa. Kemudian Allah memberikan luasnya ilmu, banyaknya materi dan rizki, akal pikirannya dikasih sehat. Siapa itu? Kalau tidak Allah. Itu, Dok. Ya. Itu berhubungan juga dengan ayat yang tadi di Al-Fajr itu yang ridho itu ya Ustazah. Jadi apapun yang Allah tetapkan tuh seharusnya kita ridho gitu ya, enggak marah, enggak ngamuk gitu, enggak protes gitu ya Ustazah. Ya, maka di situ ilmu takdir dan ilmu qanaah kita harus mengetahui, ilmu juhud pun sangat mendampingi di dalam pemahaman yang betul-betul kita ini akan bisa pasrah. Artinya bahwa di dalam surat Al-Hadid dikatakan ma'asoba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim. Maka dari itu Allah menimpakan sesuatu di dunia ini terhadap bumi ataupun terhadap diri kamu sendiri secara fisik dan metafisiknya. Ada kalanya kita sakit, ada kalanya kita hati yang sakit. Nah, itu semua illa fi kitabin, kecuali sudah tertulis di dalam Lauh Mahfudnya. Min qabli ayyan nabro'aha, sebelum diwujudkan. Sebelum manusia itu diciptakan oleh Allah, sebelum sama sekali tidak ada, tapi takdir Allah sudah ditentukan sebelumnya gitu. Nah, jadi ketika kita mengetahui itu, seandainya itu menimpa kepada kita, Masya Allah, memang ini sudah takdirmu ya Allah. Nah, jadi kita merespon dengan penuh kesabaran, dengan penuh keikhlasan dan keridoan terhadap ketentuan Allah. Maka ketika itu, insya Allah, kita tidak akan terlalu sedih, karena memang ini sudah digariskan. Yang kedua, ketika Allah memberikan kepada kita sesuatu yang nikmat dan nikmat gitu kan, dalam masalah rezeki kita banyak, dalam masalah kesehatan pun kita sangat fit sekali, pokoknya nikmat aja. Nah, maka ketika Allah memberikan itu kepada dia, si manusia itu tidak akan sombong. Tetap dia mengatakan ini adalah karunia dari Allah. Maka apa yang perlu disombongkan? Maka segala sesuatu pun diatur oleh Allah, Rabbul Alamin, yang mengatur alam semesta plus isinya. Begitu, Dok. Ya, Ustazah. Nomor 6 belum ya, Dok? Iya, nomor 6 Paham? Sudah dibacakan tadi? sudah. Ya. Monggo paham nomor. Maksudnya itu manusia ini menganggap bahwa dia telah menghabiskan harta yang banyak itu mungkin dalam beramal, dalam bersusah payah itu, dan
maksudnya dengan itu, maksudnya itu yang membuat dia bisa sukses atau dia bisa baik gitu. Padahal kan sebenarnya itu semua yang memberikan Allah. Begitu Kak? Ya, jadi si manusia itu dengan adanya dia hidup di dunia, kemudian Allah memberikan rezeki yang banyak, rezeki tersebut digunakan oleh dia. Saya sudah menghabiskan rezeki seperti ini dan seperti itu. Nah, di depannya nanti kan apakah kelakuan itu tidak dilihat oleh Allah? Allah tahu semua gitu. Maka ketika Allah tahu semua, rezeki yang diberikan oleh Allah termasuk dirinya sendiri, termasuk kenikmatan-kenikmatan secara yang kita rasakan, baik secara metafisik ataupun fisik, maka itu semua digunakan apa, untuk apa, dan dari mana. Nanti di situ nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang di hadapan Allah itu akan diminta pertanggungjawaban segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Maka insya Allah tadi kan sudah dijelaskan bahwa ketika kita diberikan hal-hal yang nikmat, kita bersyukur. Bersyukur itu menurut para ulama dan menurut suatu redaksi bahwa bersyukur itu adalah menjalankan ketaatan kepada Allah. Bersyukur kepada Allah artinya menjalankan ketaatan kepada Allah. Bukan hanya mengucapkan terima kasih ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Sedangkan dia tidak sholat, itu namanya bukan bersyukur. Gitu. Tapi ketika dia melaksanakan ketaatan, yang wajib-wajib dia laksanakan, bahkan dengan adanya dia melaksanakan yang sunat-sunat, itulah yang dikatakan bersyukur. Begitu dok, monggo. Bagaimana Dr. Wiwin? Iya Ustaz. Jadi yang nomor 7 itu apakah dia mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang melihatnya, itu berhubungan sama ayat nomor 6 ya Ustazah? Dikiranya dia melakukan aktivitas ini tidak ada yang memantau, padahal dipantau terus oleh Allah. Nikmatnya itu dari mana, dikemanakan, kemudian kalau tidak nikmat itu bagaimana responnya, semuanya akan diperlihatkan oleh Allah setelah kita berada di hadapan Allah. Maka dari itu pembelajaran bagi kita, ya alangkah kita ini harus berhati-hati ketika kita hidup di dunia. Jangan seenaknya aja. Ya itu dok. Iya Ustaz. Dokter Dia, bagaimana dok? Baik, lanjut ya Ustazah. Ya lanjut. Monggo Mbak Susi. Ini ada Debbie loh. Debbie ini pendatang baru Ustazah. Hah? Teman saya waktu SMA. Alhamdulillah. Sama satu profesi sama dokter Debbie. Dia orang cantik yang apa Deb? Mana Debbie? Iya, mungkin masih menyimak dulu Ustazah. Ya alhamdulillah. Semoga istiqomah. Baik, Mbak Susi silakan. Mendatang. Nomor ayat 8 ya. Bukankah kami telah menjadikan untuknya sepasang mata dan lidah dan sepasang bibir. Dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan, kebajikan dan kejahatan. Tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar. Dan tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu? Yaitu melepaskan perbudakan hamba sahaya atau memberi makan pada hari terjadi kelaparan. Ini dulu aja. Anak yatim. Ini aja sampai sini. Sudah ya. Ya, monggo. Pahami dulu. Khususnya Iya. gimana? Tadi dikatakan apa yang di sini yang saya tangkap itu orang enggan untuk menempuh jalan kebajikan itu ya, seperti contohnya di sini memberi makan atau membebaskan budak ya. Nah, ini kaitannya dengan yang ayat sebelumnya. Allah menunjukkan rezeki yang diberikan adalah
banyak sekali, yaitu sepasang mata, kemudian lidah dan bibir ya. Nah, ini nikmat-nikmat yang diberikan Allah, bayangkan kalau ini tidak kita miliki. Nah, kemudian dengan nikmat ini manusia atau umat Allah ini enggan untuk melaksanakan yang diberitakan Allah, yaitu memberi makan atau membebaskan kaum iya budak ya begitu ya Ustazah. Ya. Saya tambahkan, alam naj'alahu ainain, bukanlah kami telah menjadikan bagi dia dua mata, yang dengan mata tersebut dia bisa melihat. Bisa melihat apa? Bisa melihat mana yang baik dan mana yang tidak baik. Nah, kalau dia memperhatikan masalah yang baik dan tidak baik, tentu itu harus dengan ilmu. Ilmu apa? Yang tentunya ilmu syar'i, di mana adanya di dalam Al-Qur'an. Apalah ya tadabbarul Quran, kalau memang dia itu sesat, tidak sesuai dengan aturan Al-Qur'an, ditegur, apakah kalian tidak mempelajari Al-Qur'an? Sehingga mata kalian itu tidak bisa melihat mana yang benar. Itu teguran dari Allah kepada hamba-hamba. Ya alhamdulillah, ketika kita baca ini kita masih hidup. Artinya kita masih sempat untuk mempergunakan dua pandangan mata ini, mana yang baik dan yang benar. Karena alhamdulillah kita pun dikasih oleh Allah untuk bisa mentadaburi Al-Quran. Sehingga baik menurut Allah dan tidak baiknya itu kita bisa paham, bisa jelas. Maka apakah kami tidak menjadikan bagi dia dua mata? Kemudian walisanan wasyafatain, dan bibir dan satu lidah, dua bibir ini itu untuk mengucapkannya, untuk dijadikan kita alat sebagai untuk talab ilmi di antaranya itu, dan fungsinya ya tentu sebagaimana yang kita ucapkan ini, yang kita pergunakan ini. Aku sudah menjadikan, kata Allah, dua bibir. Dipakai apa bibir itu? Bukankah apa yang kalian lakukan itu aku memantau? Apakah dengan dua bibir itu dipakai jerit-jerit, dipakai nyanyi, dipakai lain-lain, atau dipakai zikrullah? Gitu. Wahadainahu najdain, dan aku pun sudah menunjukkan kepadanya dua jalan. Jalan apa? Jalan menuju sorga dan jalan menuju neraka. Jadi sudah jelas. Ya tentu bagi orang yang dia betul-betul tolab ilmi secara syar'i akan paham mana jalan ke sorga dan mana jalan ke neraka. Ya di situ akal berfungsi, pasti dia memilih gitu. Adapun seumpamanya dia hanya mengaku Islam, tapi umpamanya bulan Ramadan tidak melakukan puasa, itu bukan takdir. Saya ini belum bisa puasa, memang takdir saya seperti ini, bukan. Berarti itu pilihannya dia. Termasuk sholat pun demikian. Saya ini belum dapat hidayah untuk bisa sholat istiqomah. Bukan belum mendapat hidayah, tidak mau menggunakan hidayah, dan dia mengikuti hawa nafsunya. Gitu. Hidayah sudah datang, bahwa itu adalah kewajiban dari Allah, dan dia pun dikasih sehat, itu sudah semuanya lengkap, fasilitasnya diberikan oleh Allah. Tapi kenapa dia memilih? Nah itu pilihan ada di dia. Maka Allah memberikan dua jalan, jalan yang baik dan yang tidak baik. Falak tahamal akubah, maka sungguh benar-benar kamu akan menempuh jembatan yang sangat tinggi, yang sangat berat. Wama adraka mal aqobah, tahukah kamu apakah aqobah itu? Fakur raqobah, yaitu memerdekakan seorang hamba sahaya. Maka ketika seseorang itu memerdekakan hamba sahaya, itu kan merasa berat. Artinya ya, dia harus ditebus. Umpamanya ada seorang hamba sahaya, kemudian ditebus dari juragannya atau dari majikannya sampai entah berapa juta. Kalau dijutakan sekarang. Kalau dulu kan 800 dirham. Nah, maka dari itu, bukankah kita berat ketika mengeluarkan itu? Bukankah kita berat ketika menebus untuk memerdekakan itu? Maka itulah jalan yang akan menyelamatkan dia dari siksa api neraka. Karena di dalam hadis dikatakan,
barang siapa yang dia memerdekakan seorang hamba sahaya, maka mulai dari sendi-sendi sampai keseluruhan badannya, kulitnya itu dia seolah-olah kan tadi yang tadinya dari perbudakan kemudian dimerdekakan, maka Allah memberikan pahalanya, dia tidak akan tersentuh dari api neraka. Artinya dia dibebaskan dari api neraka. Nah, jadi ketika seseorang itu memerdekakan hamba sahaya atau memerdekakan dari perbudakan tersebut, maka Allah membalasnya dengan membebaskan dia dari api neraka. Maka itulah jalan yang ditempuh itu memang berat. Yang kedua, jalannya it'amu fi yaumin zi masghobah, memberikan makan, bantuan kepada orang yang dalam keadaan kelaparan. Nah, mungkin di sini biasanya terjadi waktu ada gempa, waktu ada hal-hal yang berkaitan dengan masalah musibah, sehingga orang itu pencahariannya itu putus, maka ketika kita dari rezeki, hendaklah memberi dan membagi kepada orang yang lagi kelaparan itu. Kemudian ya sampai situ ya tadi. Monggo, ada pertanyaan kah? Ustazah, saya ini mikir-mikir setiap kali ada musibah itu. Seandainya jam tanggap ya. Itu kalau makanannya terbatas, Ya. itu kan wajar kalau kita mendahulukan anak cucu kita kan. Nah, tetapi kalau kondisinya di depan mata itu ada satu anak cucu kita, satu anak orang lain, seperti itu. Sedangkan makanannya benar-benar terbatas. Apakah dalam hal itu kita kasih untuk anak dan anggap aja tutup mata yang di depan mata, atau ya sudah kita bagi itu sepotong, harusnya dapat setengah, kita bagi jadi 6 gitu, dengan yakin bahwa keberkahan makanan yang harusnya bisa dapat setengah tapi kita bagi 6 itu tetap mengenyangkan, seperti kalau puasa itu kita pasti kuat gitu. Gimana, ada tuntunannya nggak Ustaz? Kadang-kadang saya mikirnya sampai jauh gitu. 1/6 yang dokter katakan tadi. 1/6 yang artinya dibagi 6 dengan melihat orangnya jumlahnya 6, kurmasanya 1, kurma itu dibagi 6. Ya. Ya. Seperti itu. Karena dengan ya kita kan mengharap barokah kan dari Allah. Jadi dengan adanya hal yang sedikit tapi itu barokah, artinya menjadi banyak. Menjadi banyaknya apa? Menjadikan tenaga. Yang tenaga itu di luar dugaan kita. Orang itu padahal makannya itu kan cuman 1/6 kurma gitu. Tapi dia itu justru ada barokahnya, bisa sehat, bisa kuat juga gitu. Jadi tidak menutup mata, membiarkan orang yang di sampingnya gitu, tidak. Tapi betul itu harus dibagi ya dengan orang yang kita lihat seperti itu. Insya Allah barokah itu datangnya dari Allah. Dan ketika orang itu membagikan seperti itu, itulah yang menjadi dinding api neraka juga. Itu udah penyelamat bagi seseorang yang dia itu berbagi makanan. Ya gitu Dok. Tuntunan ada hadis semuanya, lengkap itu hadisnya itu insya Allah. Bagaimana dengan obat-obatan Ustaz? Contoh kalau obat sama-sama sakit, obatnya cuma 1, yang sakit 2. Yang dipilih berdasarkan apa? Mohon maaf, kalau itu kan hasil diagnosa jenengan dulu. Oh, tidak sembarang. Kecuali kalau kemungkinan hidupnya lebih ini ya. Kecuali kalau yang kita maklum kan sudah umum, dia pilek gitu. Sebagaimana saya rasakan, oh ini dikasih paracetamol gitu ya, coba ini paracetamol ya, boleh seperti itu. Tapi dosis tetap kan diperhatikan. Yang paham itu pasti kan jenengan semua di dalam masalah penentuan dosis itu. Tapi kalau umpamanya kita umpamanya itu sudah balik, sudah dewasa, ya mungkin kan dosisnya seperti itu, ya udah dicoba aja gitu. Monggo. Ya, seperti itu, Dok. Ya. Ada, suka ada film. Ini ya, memang benar ayat ini sukar dan berat ya untuk menjalankan seperti itu. Jalan menempuh surga itu betul-betul sulit. Ya. Seperti ini tadi untuk kita berbagi ya.
Kita berniat berbagi, kasihan dengan orang itu, misalkan ya, dia kekurangan atau kelaparan. Tetapi ada ada faktor subjektif. Misalkan saya tidak suka dengan orang itu, karena orang itu suka, pokoknya perilakunya buruk lah. Nah, ini gimana, Ustazah? Eh, Kan kata saya juga tadi, harus Ya. didampingi dengan ilmu. eh, Maka ketika kita didampingi dengan ilmu, umpamanya ya mohon maaf, kita udah tahu, udah ngerti, saya ini benci kepada dia, sebenarnya saya nggak mau gitu untuk memberikan. Tapi kan dia juga termasuk kelaparan, maksudnya dia tidak termasuk termasuk golongan yang memang harus dibantu, tapi kita benci kepada dia. Masa di situ ada orang 5, kemudian kita kasih 4 orang, yang satunya. Itu bagaimana menurut agama? Dan kita kan di situ udah paham. Ya, tapi kan dia tersinggung, kemudian dia itu nanti bagaimanalah, maka diratakan aja. Tetap dikasih. Yang tahu hati kita kan itu adalah Allah. Dan ketika kita membebaskan pikiran untuk kebencian itu, maka Allah akan membebaskan dari api neraka. Tetap ke situ. Jadi kita memaksa, menahan untuk tidak mengikuti hawa nafsu. Kan benci itu mengikuti hawa nafsu. Dendam itu kan hawa nafsu. Maka itu latang walakal jannah. Janganlah kamu marah untuk surga. Kan itu. Ya. Ya begitu. Jadi kita mengikuti rumus ya. Apapun itu perasaan kita abaikan gitu ya. Ustazah. Ya, abaikan. Betul. Udah. Kasih aja, udah nggak usah diinget-inget orang yang gitu. Masya Allah. Makanya kan memberi karena Allah itu. Ya, kalau mengikuti hawa nafsu kita, orangnya sudah begini dan begitu gitu, mencengkeh. Tapi ya Allah gitu, ya Allah lagi, ya Allah dia itu miskin, saya ini punya gitu, kenapa enggak? Sudahlah. Ya, sih ada pada semua manusia pertimbangan itu manusiawi. Monggo, Dokter Lia bagaimana, Dok? Baik. Iya, paham, Dok. Paham, Sada. Iya. Lanjut ya. Ya. Kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat atau orang yang miskin yang sangat fakir. Kemudian dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Mereka orang-orang yang beriman dan saling berpesan itu adalah golongan kanan. Sudah? Ya, dan orang-orang kafir kepada ayat kami mereka adalah golongan kiri. Ya. Yang tadi dulu, Dok, bagaimana? 15, 16, 17, 18. Jelaskan, dikomentari. Nah, kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat, ini penekanannya saya enggak paham, Ustazah. Kalau jalan yang sulit tadi itu 2 ini saya paham. Tapi kalau kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat itu ya paham. Cuma maksudnya kenapa harus ada hubungan kerabat? Kalau anak yatim enggak ada hubungan kerabat, emangnya kenapa? Didahulukan pemberian makan itu kepada yatim yang kita masih ada saudara kepada dia. Jangan dulu kan yatim itu banyak. Nah, itu adalah orang lain. Oh, saya juga punya keluarga yang yatim. Nah, keluarga itu dulu yang didahulukan oleh kita. Kalau posisinya di kota lain, kalau dulu zaman dulu ya di kota ada jarak ya. Kalau sekarang kan bisa maksudnya kirim duit, transfer gitu, itu mana yang didahulukan, jarak atau berdasarkan jarak atau hubungan kekerabatan? Berdasarkan hubungan kekerabatan, karena ada hadis yang kuat, ketika kita bersedekah kepada saudara ada 2 pahala. 1 pahala silaturahmi, kedua pahala sedekah. Tetapi kalau misalnya hadisnya juga bilang bahwa kita akan berdosa kalau ada di lingkungan kita sekitar rumah itu benar-benar tidak mampu, ya dibagi ya kalau dalam hal ini ya. Iya. Ya, jadi saudara kita tetap dikasih juga, yang di dekat dengan rumah kita pun tetangga yang kita paham bahwa mereka pun miskin dan yatim, maka dibagi juga.
Maka rezeki yang umpamanya tadi 100.000 boleh jadi untuk saudara kita 75, untuk yang itu adalah 25. Atau disamakan 50-50, monggo, terserah. Gitu. Ya, begitu. Dok. Iya, iya. Baik, Kemudian Ustazah. yang ke-6-nya ini belum, Dok. 16-nya bagaimana? Ya, atau orang miskin yang sangat fakir. Jadi kalau miskin itu sebetulnya sederhananya dia masih bisa kerja tapi masih kurang begitu ya. Iya. Kalau fakir ini yang tidak mampu sama sekali, ya tidak punya pekerjaan, ya tidak mampu. Dalam hal ini orang miskin yang sangat fakir ya orang miskin yang mendekati fakir. Kalimat orang Ya, fakirnya, wajib ditolong ya. orang miskin yang sangat fakir itu, ya dia boleh dikatakan rata dengan tanah. Di dalam tafsir itu dikatakan rata dengan tanah, artinya dia tidak punya tempat tinggal. Maka di mana dia hinggap, kalau tidur, kalau capek, di tanah itu. Di mana tanah yang dia tuju. Karena dia tidak punya untuk tempat kembali. Maka itulah untuk wajib disantuni oleh orang yang mampu. Itu dong. Iya, iya. Sumakan lazina amanu watawasobi sobri watawasobil marhamah. Kemudian dari orang-orang yang beriman itu saling tawasobi sobri. Nah, sabar ya, umpamanya kan kita kepada objek yang kita hadapi itu sabar, saling kita memberikan nasihat. Nah, kemudian penekanan nasihat di sini jangan hanya penekanan nasihat kepapaannya dia, akan tetapi nasihat ketaatan. Walaupun kamu dalam keadaan sengsara begitu, jangan sampai meninggalkan sholat, gitu kan? Nah, jangan kamu meninggalkan ketaatan kepada Allah. Tetap kamu bisa menjaga diri, saling sampaikan ketaatan itu kepada mereka. Soalnya banyak orang yang mereka itu miskin, akan tetapi dengan kemiskinannya tersebut, dia malah sholat ditinggalkan zaman sekarang itu. Ya. Kemudian ibadah puasa pun enggak puasa. Akhirnya yang dia cari itu solusinya apa? Minta-minta. Ke situ lagi. Karena ya keilmuannya tidak paham. Ya itu dong. Watawasobil marhamah, dan dia saling memberikan nasihat terhadap kasih sayang. Artinya kalau kita ke sesama kita, di situ lihat ada orang yang miskin, kasihan seperti itu, yuk kita sama-sama untuk saling bahu-membahu. Kamu umpamanya kita galang dana untuk membantu dia. Nah, itu saling memberikan kasih sayang kepada sesama kita untuk menyampaikan materi yang akan disampaikan kepada orang tersebut. Maka kata Allah, orang yang melakukan itu ulaika ashabul maimanah, maka mereka itu adalah golongan kanan. Golongan kanan itu di surat Al-Waqiah, dia itu adalah orang yang mendapatkan catatannya oleh Allah diberikan dari arah kanan dan dialah penghuni surga. Mudah-mudahan kita mendapatkan catatan dari arah kanan kita, insya Allah. Dan iya, ini loh Sata. Ya. Kemudian dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan, bersahabat dan berpesan. Dan saling berpesan, ini loh. Ya. Dulu itu saya mikirnya gini ya. Ya saya ngerti kalau saya itu orangnya masih belum baik gitu ya. Nah, sehingga kalau saya belum baik itu saya kalau pesen-pesen begitu tuh malu sendiri gitu loh. Wong saya itu belum jadi orang baik kok sudah ngomongin orang untuk jadi baik gitu. Dan saya umpama saya tahu ada orang yang juga belum baik, terus dia banyak kasih nasihat itu, saya kok mikirnya berisik banget ya, gitu. Itu nggak tahu kalau sekarang ya, Ustaz ya. Itu kayak gitu tuh gimana ya? Ya, oke lah perasaan kalau kita belum merasa baik, tapi kita harus berpesan begitu tuh gimana ya, Ustaz? Dua-duanya ada dalilnya. Dalil yang pertama tadi yang dikatakan kata dokter, saya belum berbuat baik tapi sudah ngasih nasihat kepada orang untuk berbuat baik.
Maka itu dalilnya begini. Ya kalau istilah penafsirannya, jangan dulu menyuruh kepada orang sebelum kita melaksanakan. Masalahnya di dalam neraka itu ada seseorang yang dia memberikan nasihat tentang agama. Maka ketika ada orang yang dimasukkan oleh Allah, yang tahu kenal kepada orang yang memberikan nasihat agama itu, ditanya, loh kenapa kok Ustadz ada di sini? Bukankah Ustadz itu memberikan kepada kami harus sholat, harus zakat, harus puasa? Ustadz itu menjawab, iya, dulu memang saya memerintahkan seperti itu. Akan tetapi diri saya sendiri tidak menjalankan. Nah, jadi pembelajarannya bagi kita, ya kita berusaha untuk menjalankan dulu. Tapi bukan dalam arti gini, ya pokoknya saya mau maksimal menjalankan. Kalau sebelum maksimal itu enggak akan saya nyuruh kepada orang. Tidak seperti itu. Di sisi lain, kita tahu hadis itu dijalankan. Dan kita pun berusaha untuk menjalankan secara maksimal. Nah, di sisi lain, kalau kita melihat orang itu, kasih tahu mereka. Jadi, di samping ngasih tahu, kita menjalankan. Bukan dalam arti kita harus maksimal menjalankan dulu, baru ngasih tahu. Enggak, tetap seiring berdampingan. Gitu. Kemudian hadis yang kedua, bahwa ada orang yang kata dokter tadi ya berisik amat gitu kan, ngomong aja tapi dianya sendiri seperti itu. Keterangannya apa? Perhatikan apa yang diucapkan oleh mereka dan jangan kamu memperhatikan orangnya gitu. Ya udah ambil baiknya gitu. Ya nasihat untuk saya walaupun umpamanya kita tahu oh dia ngomongnya baik untuk saya tapi kelakuannya seperti itu. Nggak usah digubris masalah itu. Ada dua-duanya. Jadi kita tetap ambil, oh iya nasihat yang baik. Ya, alhamdulillah kita diingatkan. Walaupun pokoknya dianya tidak melakukan itu, ya kita nasihat lagi. Kamu bisa aja nasihatin aku, tapi kamu sendiri tidak. Ya bisa seperti itulah. Silahkan. Gimana dok? Ya, Ustazah. Baik. Jadi kita itu dituntut hatinya tuh benar-benar bersih ya Ustazah ya. Menerima apapun itu dengan lunak gitu ya Ustazah. Duh susah ya. Ya betul. Karena masalahnya apa? Allah tidak menyukai orang yang sombong dan orang yang menyombongkan diri dan Allah tidak suka kepada orang yang muhtalin. Di situ kalimatnya kan innallaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Allah tidak menyukai kepada orang yang sombong dan membanggakan diri. Nah, di situ kan termasuk menghina orang, merendahkan orang dan merasa diri saya ini paling gitu. Tidak seperti itu gitu. Nah, justru orang yang demikian, yang tidak memiliki sifat demikian itu adalah calon penghuni surga. Kebalikannya, orang yang dia itu merasa sombong dan menganggap orang lain itu rendah, maka dia tidak akan masuk surga. Itu kan dalilnya. Ya, betul Dokter Iwin. Monggo, Dokter Diah gimana? Ya, ya. Siap Ustazah. Bismillah. Allah, ya sama-sama kok. Berjuang. Inilah dunia tempat berjuang. Tempat menanam. Selanjutnya, walazina kafaru bi ayatina, barang siapa yang kafir. Kafir itu maknanya menolak ayat-ayat kami. Satu, dia menolak tidak mau mengaji. Kedua, bisa ngaji tapi tidak mentadaburi. Itu sama dengan menolak juga. Setelah dia bahkan tahu itu maknanya malah tidak dijalankan. Maka itulah yang dikatakan menolak terhadap ayat-ayat kami. Mereka itu ashabul mas'amah. Nah, ashabul mas'amah itu adalah ahlinya atau dia itu memiliki catatan di arah kiri kebalikan dari arah kanan tadi. Maka orang tersebut alaihim di atas mereka narun api muqsadatun yang ditutup dengan papan. Jadi dia di dalam tafsir Ibnu Katsir itu dikatakan dimasukin ke suatu tempat yang tempatnya itu dibenteng sehingga dia itu tidak bisa melarikan diri. Udah gitu ditutup berada di atas api yang bergejolak. Nauzubillah min dzalik. Itu orang yang dia jauh dari Al-Quran. Kalau yang militannya itu tidak memeluk Islam. Itu berat itu. Orang yang demikian itu. Begitu dok. Gimana? Baik. Jadi pakemnya kiri sama kanan itu sudah jelas ya. Kalau kiri itu bagian yang jelek ya. Ini Allah
sudah ngajarin ya. Ya, nah kita kan ini mohon maaf sudah belajar tentang ini. Jadi kita nanti di alam mahsyar itu apabila kita mendapatkan dari kanan sudah otomatis ada rasa bahagia karena kita sudah tahu bahwa dari golongan kanan itu adalah penghuni sorga. Nah di situ pun nanti masalah apa namanya fenomena yang muncul dari fisik kita memancarkan cahaya. Yang kedua, dari hati kita di situ la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada yang dia takuti dan dia tidak akan bersedih hati. Jadi itu yang memang sudah otomatis merupakan pahala yang diberikan oleh Allah kepada orang yang beriman. Mulai dari apa? Mulai waktu sakratul maut. Ketika sakratul maut itu sudah dirasakan oleh seorang yang beriman, maka kesananya pun insya Allah akan lancar. Tapi ketika sakratul maut, dia di situ mendapatkan kebingungan, sampai kesananya pun bingung. Mudah-mudahan kita husnul khotimah, Dok, semuanya insya Allah. Amin. Oh, jadi golongan kiri itu yang dikasih catatan amal dari sebelah kiri, tapi juga tidak boleh diartikan bahwa kalau yang ke kiri, ke arah kiri itu jelek sehingga jadinya kayak tatoyur burung kalau terbangnya ke kiri, oh itu anu jelek gitu ya, enggak boleh begitu ya. Oh, nggak boleh, Meskipun lain lagi. ya, maksudnya artinya kadang-kadang bisa jadi tadi pikiran itu, lu kan kalau yang kiri itu pasti jelek kan? Coba itu kalau bengkok ke kiri, itu keplesetnya bisa di situ ya. Iya, makanya harus dengan ilmu, Dok. Iya, akhirnya tatoyur, betul itu. Ya. Walah, oh alah, ya anu kira-kira tahu setan itu mikirnya gimana. Iya, iya. Artinya tahu irama hati manusia. Innalillahi, makanya kita kan jangan lepas. Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi torpata ain. Ya Allah, janganlah rahmatmu itu sekecil apapun untuk tidak ada di kita. Jadi kita itu mohon selalu rahmat dari Allah, karena dengan rahmat Allah itulah kita akan dibimbing oleh Allah lewat hidayah, lewat taufiknya itu. Jangan sampai sedikit pun kita ini terhindar dari rahmat Allah. Karena ketika rahmat Allah itu tidak maksudnya meleset sedikit, si setan itu mengganggunya kepada kita itu justru lengahnya kita. Baik, sudah. Oke. Ya, 20. Oh, ini 20 terakhir ya? Sudah barusan ya? Iya, mereka berada dalam rangka yang ditutup rapat. Iya. Oke. Bab baru ya, Sada? Iya, surat baru 91. 91. Asyams. Dr. Indra, monitor? Indra? Belum ya? Mbak Debbie masih nyimak? Baik. Dep. Iya, aku masih nyopir. Aku sambil nyopir, mohon dilewatin dulu aja sambil dengerin. Oke. Ini ke Mbak Susi. Ya. Surat Al-Syams. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi matahari dan sinarnya pada pagi hari. Demi bulan apabila mengiringinya. Demi siang apabila menampakkannya. Demi malam apabila menutupinya. Demi langit serta pembinaannya yang menakjubkan. Demi bumi serta penghamparannya. Demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Tahan segitu, Bu Susi. Monggo, pahami. Ya, di sini Allah benar-benar memberikan pesan sangat keras ya, karena di sini menyebut
atau bersumpah demi bumi, demi matahari, demi apa ini, jiwa yang disempurnakan, pesan yang disampaikan mestinya di setelahnya ya. Allah bersumpah dengan menggunakan makhluknya. Kita nggak boleh bersumpah dengan menggunakan makhluknya Allah. Tapi kalau kita bersumpah dengan menggunakan yang menciptakan makhluk tersebut, yaitu dengan Allah. Satu-satunya untuk hamba bersumpahnya dengan Allah. Demi yang menjadikan matahari, boleh pakai demi yangnya itu. Maka kalau Allah sendiri langsung wasyamsi waduhaha, demi matahari dan sinarnya dan cahaya yang terang benderangnya. Nah, ini semua menunjukkan bahwa ketauhidannya Allah itu betul-betul, bahwa Allah di dalam segala penciptaannya yang disebutkan di sini melalui sumpahnya itu tidak ada siapapun yang dianggap oleh manusia itu sebagai Tuhan, sebagai dewa, sebagai apapun, tidak ada yang ikut andil di dalam pengaturan ini. Ini menunjukkan bahwa Allah itulah satu-satunya yang mengurus yang disebutkan di dalam sumpah-sumpah itu. Matahari dengan cahaya yang terang benderangnya, bulan yang bersinar, siang yang apabila terasa oleh kita cahayanya seperti itu, putihnya seperti itu, dan malam ketika gelap gulita, dan langit dengan ciptaannya tanpa tiang, dan bumi dengan kerataannya, dan jiwa seperti manusia ini, termasuk yang kita rasakan ini, dengan keseimbangannya. Artinya dengan keseimbangannya itu ya kita berada di atas dua kaki, dua tangan, sampai postur kita ini dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain, kita adalah merupakan yang paling bagus. Maka itu semua adalah Allah lah yang mengatur, Allah lah yang menciptakan, dan Allah lah yang mengolah segala-galanya. Dan Allah pula lah yang menentukan itu. Tidak ada satupun yang ikut andil di dalam masalah ini. Menunjukkan tidak ada Tuhan selain Allah. Kembalinya itu. Monggo, bagaimana Bu Susi? Iya. Lanjut ya, Dokter. Nah, lanjut, Dok. Terakhir, Dokter Ari, Ayat berapa ya? 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaannya. Sungguh beruntung orang yang menyucikannya jiwa itu. Dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Sampai situ, Dok. Oh, Paham, jadi, Dok? seperti yang Ustadzah sampaikan tadi, bahwa ada pilihan untuk umat manusia ini, kebaikan dan kejelekan gitu ya Ustadzah. Ya. Dan orang yang memilih kebaikan itu akan beruntung dengan dengan menyunyikan jiwanya itu. Jadi kalau orang itu memilih kebaikan, maka akan diberikan pahala oleh Allah, dan akhirnya akan menjadi orang yang beruntung masuk surga, seperti itu ya Ustadzah. Ya, tahu dari mana dia itu baik dan tidak baik, Dok? Harus mencari ilmu, thalabil ilmi, Ustadzah. Mohon maaf, ilmu apa itu? Ilmu agama, Islam. Ilmu syar'i. Syar'i. Ya, Dok. Ya. Syar'i, ya. Ya. Allah sudah memberikan kabar kepada manusia bahwa manusia itu memiliki dua potensi. Potensi fasik dan potensi takwa. Fa'alhamaha ujuraha wa taqwaha. Dan dia Allah mengilhamkan kepada diri manusia, kepada jiwa manusia itu ketakwaannya dan kefasikannya, kejahatannya dan kebaikannya. Itu sudah ada dua potensi. Maka anak kecil aja, kalau umpamanya dia itu melihat apa yang disenangi itu, dia kan maunya semuanya. Orang lain minta, nggak boleh. Ini milik aku. Nah, di situ udah ada
sifat-sifat fujur itu sudah ada, memiliki potensi. Termasuk kita sampai sekarang. Jadi kita nggak mau diganggu oleh orang. Maunya itu milik saya semuanya. Gitu. Seolah-olah dunia ini milik kita. Ketika kita sehat, ketika kita itu kuat. Maka semuanya itu sudah ada di dalam hati kita. Qad aflaha man tazakka, nanti tergantung. Sungguh beruntunglah orang yang membersihkan dari sifat fasiknya. Wa qad khaba man dasaha, dan sungguh merugilah orang yang memelihara kefasikannya itu. Tentunya dengan apa? Dengan cara dia mempelajari, karena wahadainahu najdain tadi kan kami telah memberikan kepada manusia itu dua jalan yang baik dan jalan yang tidak baik. Maka kita tempuh itu. Di mana ini jalan yang baik itu? Tentu dengan tolab ilmi syar'i, yaitu Al-Qur'an kita tadabur. Di situ, oh ini ternyata tidak baik menurut Allah. Oh ini ternyata baik menurut Allah. Termasuk sunnah-sunnahnya itu. Maka ketika kita paham, oh ini yang nggak dibolehkan. Oh ini yang dibolehkan. Maka ketika di dalam jiwa kita memiliki potensi fasik tadi, maka kita bisa mengenal, oh iya nggak boleh kok. Walaupun di dalam hati itu sangat berat gitu, bisa sangat berat. Maunya kan manusia itu maksiat, maunya itu. Tapi saya enggak, itu dilarang oleh Allah gitu kan. Nah, itulah yang dikatakan hidayah. Dan itulah kita bisa memilih karena kita sudah didampingi dengan ilmu syar'i itu. Begitu, Dok. Ya, Ustazah. Paham? Ya. Dokter Diah, bagaimana? Dokter Lilian, Bunda semuanya? Iya, jadi Ustazah, ilmu syar'i tadi itu kan bukan berarti orang yang belajar agama untuk jadi kayak Ustazah begitu, sama yang belajar jadi dokter atau ekonom itu posisi jadi satu tingkat rendah ya. Artinya kalau jadi dokter yang Islami begitu ya, ekonom yang Islami, hakim yang sesuai Islam begitu kan ya maksudnya? Iya betul. Jadi itu kan didampingi oleh ilmunya ilmu apa? Ilmu Al-Quran dan Sunnah, ilmu Al-Quran dan hadis, adanya di situ semua. Jadi kita memiliki suatu profesi yang profesi itu betul-betul takwa. Gimana caranya? Bagaimana? Seorang umpamanya ekonom, dia seorang penjual. Ya saya kalau mengurangi timbangan atau memasukkan mencampur adukan antara barang yang baik dan yang tidak baik, berarti itu dilarang oleh agama. Maka ketika dia memiliki ilmu itu, pasti dia itu biarin orang lah mau seperti apa. Pokoknya saya ini jujur seperti ini. Nah itulah. Maka di sini aflaha man zakkaha, akan beruntunglah orang-orang yang membersihkan dari sifat fasik tadi. Kemudian sungguh merugilah orang yang mengotorinya. Gitu. Jadi dia memelihara kefasikannya itu. Nah, ya tentu kembali ke masalah kita harus punya ilmu agama, ilmu Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau itu tidak dipelajari, mau bisa dari mana? Kalau menurut sistem ekonomi yang fenomenanya nampak sekarang, istilahnya seperti gini, kita mau membeli sesuatu kemudian ada DP, kalau tidak jadi DP itu tidak kembali, ya itu kan tidak syar'i gitu kan? Yeah. Tapi kita, walaupun pelaturan itu ada, ketika kita paham masalah itu, enggak, pokoknya kan kamu tidak jadi beli barangku, ini DP-nya, oh enggak, kan itu DP itu sudah bebas, enggak, saya tidak memakai itu. Berani seperti itu kalau orang yang tak. Begitu deh, paham ya? Iya, Ustazah. Baik. Oke, Allah. Terima kasih Ustazah. Ya, sampai sini ya, waktunya habis. Semua dokter mau bertugas. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita kaji pada pagi ini dijadikan oleh Allah sebagai hidayah bagi kita untuk menempuh jalan Allah yang lurus, dan mudah-mudahan kita ditolong oleh Allah untuk bisa mengamalkan, dan semoga Allah menakdirkan kepada kita menjadi penghuni surga tanpa hisab dan siksa. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih.